Masih bisa ternyata. Ini seputar. Selalu ada hikmah. Yuk kita lanjutin ngobrolnya. Nih, ini beliin ya yang pemirsa buat anak-anaknya. Ini sampai ada lombanya loh beneran. Iya. Dan dia bisa pasti teralihkan lah daripada gadget-gadget yang mengalihkan perhatian yang tidak jadi manfaat ya. Mbak Dina, kita lanjut lagi nih obrolannya. Ada medsosnya berarti? Ada. Apa namanya sekalian biar orang-orang tahu? Oke, namanya TGR Campaign. Di situ hanya menyampaikan kegiatannya aja atau bahkan tadi bisa order yang ini? Bisa order juga. Di sana juga kami rutin ada selain foto-foto kegiatannya, tapi juga misalnya ada tips dan trik segala macam. Jadi ada konten-konten lainnya juga. Kehitung nggak udah berapa sekolah atau mungkin anak-anak yang udah sejauh ini berpartisipasi atau ikut tersembuhkan dari kecanduan Waduh, gadget? kayaknya banyak banget ya kok. Iya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah sih bisa dipercaya untuk pergi ke sekolah, bahkan ke kampus-kampus juga gitu. Jadi ya semoga ini jadi obat dari stresnya mahasiswa juga. Jadi semua-semuanya bisa main permainan tradisional. Pemicunya apa waktu itu dari akhirnya yang ngediriin ya, dari yang tugas sampai akhirnya mulai dihubungin dan diajak kolaborasi? Semenjak mulai dibikinkan medsosnya kah atau iya, dari mana? karena dari medsos juga dan sering memperlihatkan ini secara visual. Mungkin di 2016 itu belum terlalu banyak yang menggiatkan permainan tradisional. Jadi 2016 juga apa ya? TikTok juga belum ada kayaknya. dulu aku awalnya latar belakangnya karena warnet sebenarnya. Jadi orang warnet terus habis itu rela-rela bolos sekolah demi warnet gitu. Nah, ada tanda khusus nggak sih Mbak kalau anak ini memang benar-benar kecanduan gadget yang nyampe udah mengkhawatirkan itu kayak gimana? Iya, kami juga di komunitas kami ada relawan psikolog juga. Jadi memang Oh, sering kerjasama sharing dengan juga. psikolog. Ya, bahkan psikolognya mau jadi relawan gitu. Jadi Masya bisa Allah. ngebantu juga dari sisi misalnya mau datang ke anak-anak berkebutuhan khusus dan sebagainya sama psikolog. Nah, salah satu tanda kalau misalnya memang anak-anak ini kayaknya udah ada potensi nih kayaknya mau ke kecanduan gadget, biasanya memang sudah tidak bisa membedakan mana waktu dia untuk main, mana waktu dia untuk makan, Pengen tidur. terus gitu terus ya. jadi- Nah, sejauh ini berarti sudah berapa psikolog yang ikut bantu ini? Saat ini dan udah 3-4 tahun ini bersama dengan 3 psikolog ya? klinis anak. Alhamdulillah. Iya. Mereka awalnya benar-benar gabung jadi relawan. Jadi relawan, benar-benar mau sharing knowledge karena kan memang kami dulu aku kuliahnya komunikasi, jadi memang pendekatannya ke komunikasi terus kemudian SIKOM berarti. MIKOM alhamdulillah. MIKOM, wah Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sudah tadi 3 sampai 4 Psikolog, tadi iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berarti ada fitur mungkin ya disebutnya yang dari TGR ini yang memang untuk terbuka. Silakan hubungi kami kalau ada anak-anak khusus berkebutuhan khusus yang perlu bantuan mungkin itu ada fitur itu juga. Kalau untuk pendampingan tidak, tapi kalau untuk berkegiatan bersama anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum kami juga pernah. Jadi kami open. Hukum. Iya. Misalnya Anak-anak yang direhab Oh, gitu yang karena misalkan kayak ngelakuin kriminal tapi masih di bawah umur. karena ya? di bawah umur jadi memang tidak di penjara tapi dirawat. Oh, kalau di luar itu ada penjara anak-anak. Kalau di Indonesia mah nggak ada. Nggak Ya? ada. Memang tidak boleh di penjara. Oke, jadi mereka dialihkannya ke tempat rehab. Rehab. Rehab kayak orang rehab narkoba gitu, beda lagi. Iya kayak dia pokoknya mereka tinggal bersama pengasuh dan mereka diajarkan sekian. Pokoknya dia nggak boleh keluar dari situ. Bener-bener kayak Iya, sebetulnya mah dikurung juga Dikurung, kayak penjara. iya. Cuman kalau penjara kan bentuknya benar-benar lebih kayak menyeramkan. hukuman Kalau ya. ini kayak di rumah gitu. Oke. Tapi Masya satu Allah. kompleks semua. Itu rutin ke sana juga. Tergantung permintaan juga, tapi memang kalau yang lebih sering sih anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Sama anak-anak yang miris dan sedih bangetnya tuh kalau pergi ke anak-anak yang memang sejak kecil sudah menderita penyakit-penyakit yang seperti kanker, seperti itu. Pernah nggak ada pengalaman yang paling berkesan nih Mbak Nina selama jalanin program TGR ini dari dulu sampai sekarang? Iya, yang paling berkesan ketemu dengan banyak orang yang ternyata dulu nggak nganggep relawan tuh banyak yang mau, apalagi ini tidak ada pengganti apapun, benar-benar sesuai sukarela gitu. Tapi ternyata banyak orang yang masih peduli dan sayang sama permainan tradisional dan juga masukan terus gitu. Salah satu yang paling diingat adalah waktu perayaan Hari Anak Universal di 2016 ada salah satu orang yang bilang udah pergi ke sekolah ini belum gitu katanya. Udah ke anak sekolah ke segala macam. Tapi udah ke anak-anak disabilitas belum. Waktu itu belum. Jadi itu yang benar-benar jadi anak itu bukan cuma anak yang Yang sehat-sehat biasa aja normal. atau yang ada di sekolah biasa, tapi semua anak juga punya hak yang sama untuk bermain gitu. Masya Allah. Ya. Dan
kenangan sih yang paling ini ya. Koko rasa kenapa mereka mau sukarela jadi relawan itu karena pasti mereka dulu punya kenangan indah mungkin dengan orang yang tersayang. Akhirnya kan jadi mau aduh bangkitin lagi deh dan akhirnya timbul kepeduliannya ya. Betul. Masya Allah. Terakhir kau pengen ini dong pesan kesan sedikit dari Mbak Nina untuk terkait program ini supaya orang mulai tetap melestarikan dan wabil khusus kepada anak-anak yang kecanduan gadget. Silakan ke kamera. Indonesia tuh luar biasa hebat, punya lebih dari 2.600 jenis permainan tradisional. Jadi harusnya kita bangga, kita yang melestarikan dan jangan sampai putus di kamu gitu. Jadi siapapun, baik itu kita sebagai kakak gitu ya, atau sebagai orang tua, atau sebagai tante gitu ya, siapapun itu punya kewajiban yang sama setidaknya untuk memainkan permainan tradisional. Dari mana? Dari ingatan masa kecil atau misalnya dari yang sudah kita lihat di media sosial sekarang sudah ramai gitu. Sepertinya anak-anak tidak perlu terlalu banyak diajarkan bagaimana cara bermain game online, tapi yang justru perlu diajarkan adalah permainan tradisional ini. Dan jangan sampai waktu keemas anak-anak itu hilang karena itu sangat berharga gitu. Salah satunya juga ini bisa meningkatkan bonding bersama dengan teman-teman. Dan juga Masya Allah. ini melatih solidaritas, permainan tradisional juga salah satu wujud kita cinta sama budaya kita gitu. Masya Allah. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Masya Allah, tuh dia Mirza. Bukan main apanya, tapi main dengan siapanya. Ya. Itu penting banget. Ya, hadir untuk anak-anak kita ya. Makasih banyak. Mbak Makasih Nina. banyak. Alhamdulillah. Makasih banyak insight yang luar biasanya. Semoga beliau dan seluruh tim TJR dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Amin. Makasih hikmah hari ini. Dan pemirsa kalau pengen mengambil hikmah selanjutnya, jangan lupa saksikan episode kisah selanjutnya hanya di TV One. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.